bisa memberikan hal yang lebih menarik dari produk yang kita jual dibandingkan dengan kompetitor gitu ya, dengan menambahkan beberapa poin gitu, ya itu mungkin akan menjadi poin plus, tapi tetap kita harus hitung lagi konsiderasinya akan seperti apa terhadap premi yang akan kita jual nantinya. Itu sih. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Wahyu. Mungkin ini lebih kepada perhitungan premi, bagaimana menentukan perhitungan premi, dan bagaimana memilih metode terbaik begitu dalam melakukan perhitungan premi. Karena mungkin metode dan model sangat banyak begitu, Pak. Jadi bingung nih yang mana nih harusnya yang digunakan nih gitu. Eh, iya, kalau kita ngomongin model atau metode kan banyak sekali ya. Eh, jadi eh, intinya adalah kita harus melihat dengan eh, sebaik-baik mungkin model distribusi dari klaim kita gitu ya. Kalau kita mau lihat, jadi kalau kita mau rigid banget gitu ya, lihat distribusinya seperti apa, kita sesuaikan dengan distribusinya gitu ya. Karena semakin dekat dengan data klaim tersebut dengan distribusi, maka itu akan menghasilkan yang angka yang lebih fit gitu kan. Em, lalu apa lagi? Sebentar, karena kolom chatnya terlalu banyak, jadi saya lost untuk itunya tadi. Ya, kalau model nanti berkaitan dengan sense dari masing-masing aktuaris ya nanti tentunya, karena semua itu nanti dibangun dari experience ya. Experience kalian terhadap nanti menilai produk itu akan seperti apa, bisa saja nanti terjadi perubahan asumsi ya ke depannya karena kalian menilai oh ternyata asumsi yang saya bangun sebelumnya itu uh, bisa berubah gitu ya terhadap situasi yang terjadi. Makanya dalam uh, perjalanannya kan ada yang namanya proses evaluasi kan. Dilihat apakah ada premi yang ada saat ini udah biarin aja segitu aja gitu. Ya, atau ternyata premi kita ini kemahalan gitu ya. Ataupun premi kita ini ternyata terlalu murah gitu. Sehingga kalau kita jualnya terlalu murah akan terus membebani perusahaan. Yang dampaknya ya ujung-ujungnya nanti perusahaan merugi. Tentu perusahaan tidak mau merugi dong. Kalau menjual produk maunya kan profit ya. Ya, Nah, itu sih. mungkin sekaligus nih menjawab pertanyaan dari Rifan Hasri yang menanyakan terkait tadi Bapak kan berbicara tentang terkait dengan kerugian yang bisa ditimbulkan oleh perusahaan. Apakah di sini pertanyaannya, apakah ada case misal klaim yang diterima tidak sesuai dengan premi yang dibayar dan pada akhirnya menimbulkan kerusakan bagi perusahaannya? Jika iya, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Oke, jadi kalau di perusahaan asuransi itu kan ada divisi namanya underwriting ya, yang proses untuk mencetak klaimnya, sorry, mencetak polisnya ya. Terus ada yang namanya divisi klaim. Nah, dalam underwriting itu kan ketika terbit polis itu sudah ada ketentuannya ya, seberapa besar sih pertanggungan yang akan didapatkan oleh pemegang polis, lalu term conditionnya seperti apa. Nah, ketika ingin mengajukan klaim, berarti yang akan bekerja keras itu adalah bagian divisi klaimnya. Ada yang namanya surveyor gitu ya, untuk memastikan ternyata klaimnya itu tidak fraud gitu. Jangan sampai klaim yang diajukan itu ternyata klaim palsu gitu kan. Nah, klaim palsu itu kan nanti akan memberikan dampak kerugian tentu bagi perusahaan. Makanya divisi klaim, nanti kalau teman-teman masuk ke dalam divisi klaim di perusahaan asuransi, kalian akan punya tugas itu untuk menganalisa ini ternyata klaimnya benar apa enggak gitu. Sesuai dengan kontrak yang term condition dalam polisnya apa tidak. Nanti tetap pasti akan ada tektokan antara dua divisi tersebut, divisi klaim dan divisi underwriting. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebenarnya ini ada pertanyaan juga nih dari salah satu dosen aktuaria yang tidak ingin disebutkan namanya. Jadi mungkin pertanyaannya terkait bagaimana sih kita mengajar begitu ya Pak ya. Karena kan dari buku referensi yang biasa digunakan begitu di perkuliahan itu dari Krugman yang Loss Model. Nah, eh,
sejauh mana sih itu digunakan di perusahaan asuransi begitu? Realitasnya itu seperti apa? Misalnya dalam penentuan expected loss kita menggunakan perkalian ya secara umum severity dan besar klaim dan banyaknya klaim begitu kan. Iya. Nah, apakah itu digunakan juga di dalam perusahaan asuransi dan apa saja sih sebenarnya yang perlu ditambahkan dari asumsi-asumsinya begitu yang biasa digunakan? Seperti itu, Pak. Jadi kalau secara textbook sebenarnya tetap digunakan ya beberapa hal itu. eh, Perhitungannya, bahkan saat membangun yang namanya IBNR gitu juga referensinya itu sudah ada ya dalam textbooks. Jadi itu memang guideline yang akan kita gunakan. Kita tidak akan terlalu jauh dari situ. Adapun beberapa referensi yang misalkan teman-teman bisa tambahkan di kelas gitu ya untuk mengajarkan mahasiswa biasanya teman-teman dosen bisa download dari guideline yang ada pada asosiasi. Misalkan dari SOE atau dari CAS gitu ya. Kalau di PAI berarti dari AAUI untuk asuransi umum, AAJI untuk asuransi jiwa gitu. Karena di situ lebih nanti ditekankan bagaimana proses implementasi gitu dari sisi industrinya seperti apa ketika kita berhadapan dengan perhitungan datanya gitu. Jadi itu bisa menjadi poin penambah gitu ya. Mungkin kalau mau dapat exposure lebih tentang bagaimana sih penerapannya di asuransi, eh, tentu teman-teman bisa ikut aja workshop yang diadakan oleh AAUI misalkan atau AAJI. Biasanya sih dia akan publish workshopnya itu via Instagramnya ya, sosial medianya gitu. Jadi nanti eh, beberapa bulan sekali itu diadakan atau juga yang dia selenggarakan oleh PAI itu sangat bermanfaat juga untuk menambah hasanah tidak hanya dalam konteks buku, tapi di industrinya itu penerapannya seperti apa sih? Saya juga masih belum banyak ilmunya tentunya karena saya pengalaman industrinya juga masih cukup baru bisa dibilang. Jadi saya mungkin tidak bisa menjawab secara eh, dengan ini ya, dengan cukup yakin gitu ya untuk beberapa pertanyaan di sini karena memang pengalaman itu matters ya teman-teman. Kalau memang pengalamannya kurang gitu ya, kita juga terlalu banyak referensi dari textbook itu juga kurang bisa membantu gitu. Jadi kita harus tetap jalan bareng nih. Jadi kalau bisa ya teman-teman nanti yang memang minat apa di industri asuransi ketika lulus langsung saja coba apa eh, apply gitu ke perusahaan asuransi. Misalkan kalau memang belum di divisi aktuarianya bisa mulai dari divisi underwriting gitu. Bahkan kalau kalian mulai dari divisi underwriting tuh saya rasa cukup bagus ya. Karena kalian akan mengenal jenis-jenis asuransi itu seperti apa, bagaimana preminya, gitu ya. Nanti term conditionnya seperti apa. Terus nanti kalau kalian tertarik ke bagian aktuaria ya kalian tinggal menyelesaikan ujian PAI-nya gitu ya. Lalu bisa masuk ke divisi aktuaria untuk membantu aktuaris perusahaan dalam melakukan perhitungan ya. Kalian bisa masuk divisi cadangan teknis, bisa masuk divisi untuk valuasi, bisa masuk divisi untuk perhitungan premi gitu ya, kan banyak tuh. Tergantung passion teman-teman sih nantinya seperti apa. Ya, terima kasih banyak Pak Eka. Karena apa ya, supaya kita juga sebagai akademisi inline begitu ya dengan praktisi. Jadi kita juga sebagai dosen dan juga mahasiswa nanti yang akan terjun begitu ke dunia industri siap begitu ya untuk melakukan perhitungan premi ini. Kemudian ini lumayan banyak sekali begitu ya pertanyaan di kolom komentar. Mungkin dari eh, Pak ini saya ingin bertanya dulu kepada MC, kita waktunya berapa menit lagi ya? Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Teman-teman bisa WA saya saja ya. Saya open untuk discussion juga. Teman-teman bisa WA atau email saya. Nanti saya ketik aja di kolom chat nomor HP saya. Oke, kita mungkin jawab beberapa pertanyaan lagi. eh Sebentar, saya juga sambil naik ini. Terakhir sampai di mana ya? Nah, 2 menit lagi, Bu. Berapa? 2 menit. Iya, Bu.
Oke, mungkin sekitar satu pertanyaan lagi sebenarnya kalau 2 menit ya Pak ya. Iya. Silakan, mungkin Pak Eka bisa memilih saja pertanyaan yang sekira ingin dijawab. Oke, saya langsung ke pertanyaan Fahrul aja ya. Ini dari data science. Di era digitalisasi seperti ini, data sangatlah melimpah ya. Dan bagaimana peran machine learning dalam menganalisis data historis untuk menetapkan premi asuransi. Nah, dalam penerapannya ya tentu yang kita gunakan adalah data historis perusahaan tersebut ya, karena kan kita menganalisis untuk perhitungan premi pada perusahaan yang eh, perusahaan yang kita hitung ya. Jadi belum tentu historis klaim yang terjadi di perusahaan kita sama dengan historis klaim yang ada di perusahaan yang lain gitu kan. Karena ya walaupun produknya sama, bisa saja behavior-nya berbeda gitu kan. Tergantung bagaimana situasinya terjadi. Terutama misalkan MV gitu kan, produk kendaraan gitu kan. Jadi eh, bisa saja klaim yang terjadi di perusahaan kita itu cukup besar, tapi di perusahaan lain berbeda gitu. Jadi bagaimana exposure-nya itu terjadi, severity-nya terjadi itu mengikuti nanti data di perusahaan kita masing-masing. Nah, untuk machine Oke. learning ya, perkembangan machine learning ya tentu akan sangat membantu ya. Implementasinya dalam sisi perhitungan, machine learning semakin berkembang gitu ya. Ada AI juga nantinya akan semakin berkembang dan tentu akan memudahkan tugas kita sebagai human gitu ya dalam proses perhitungan. Itu nanti kemampuan sains data, big data itu sangat penting juga dalam industri perasuransian. Oke, mungkin itu aja Ibu yang bisa kita sampaikan ya untuk hari ini. Sangat banyak sebenarnya ya Iya pertanyaannya, tapi betul, tidak bisa ini sangat dijawab. antusias ini ya dari berbagai macam. eh jadi ternyata persebaran datanya dari berbagai macam program studi begitu dan juga dari luar ITERA kita ada. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, ini masih ada. Pertanyaan masih ada muncul nih, karena kita keterbatasan waktu ya, mohon maaf sekali yang tidak bisa dijawab pertanyaannya begitu. Nanti diberikan kontaknya juga oleh Pak Eka begitu ya, bisa bertanya secara langsung dan mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan dipilih pertanyaan terbaik ya, yang nanti akan ada door prize begitu, ada hadiah menarik untuk pertanyaan yang paling menarik gitu ya. Jadi eh, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Pak Eka dan juga pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk antusiasnya semua yang sudah hadir begitu ya. Ini banyak sekali pertanyaannya gitu. Eh, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke MC ya, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Amal. Wah, luar biasa sekali. Keren sekali materi kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eka atas materinya. Nah, acara selanjutnya kita bakalan ada kuis yang pasti nggak kalah seru juga. Sebelumnya, saya izin bertanya dulu kepada Pak Eka untuk penanya terbaiknya jatuh kepada siapa ya, Pak? Saya pilih dulu ya, satu orang Boleh, kan Pak. ya. Iya, Pak. Wah, ini pertanyaannya banyak-banyak yang menarik, tapi kalau disuruh milih satu, saya bingung nih. Kita kasih ke Sandi aja ya untuk penanya terbaiknya.
Karena sebenarnya Oke. banyak sih yang baik gitu ya. Pertanyaannya semuanya baik semua, antusias semua. Tapi saya karena cuma boleh satu, saya kasih ke Sandi aja. Ya. Hmm. Baik, terima kasih Pak Eka. Nah, acara selanjutnya kita bakalan ada kuis. Kuis kita hari ini akan diadakan lewat kuisis. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat masuk ke link kuisis yang telah dibagikan. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti kuisis ya, karena pastinya ada hadiah nih kepada pemenang. Jadi jangan meninggalkan kesempatan emas kali ini. Buat teman-teman peserta, boleh langsung masuk ya ke link kuisis yang udah dibagikan lewat kolom chat. Untuk Bapak atau Ibu dosen juga boleh ikut seru-seruan di kuisis ini karena bakalan ada juga hadiah door prize untuk siapapun terbuka. Ayo teman-teman bisa join lah, bisa join ya ke link kuisisnya. Kuisisnya bakal kita mulai di pukul 10.50.
Ayo teman-teman semuanya, waktunya 2 menit lagi ya biar kita mulai. Diharapkan semua peserta bisa join. Link kuisnya ada di kolom komentar. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan 10.50, kuisnya kita mulai ya teman-teman.
Waduh, ternyata bunga sela udah digeser ya sama Kak Lanang. Ya teman-teman yang lain jawabnya fokus ya biar bisa menang. Soalnya kita hanya ngambil dua pemenang terbaik. Waduh, ternyata bunga juga digeser sama Bang Muhammad. Waduh, persaingannya sengit banget ya. Kayaknya ini cuma beda detiknya doang sih. Kalau benernya ini mas benar semua.
Nah, selamat kepada pemenang kuis. Yang pertama itu ada Lanang AI dan yang kedua itu ada Muhammad yang telah meraih poin tertinggi nih. Nah, kita boleh tanya-tanya dikit nggak kepada Bang Lanang sama Muhammad? Ini memang namanya Lanang ya? Ya Kak, halo. Boleh perkenalan diri dulu nggak Bang Lanang? Nama sama prodinya. Oke, Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak. Saya Lanang Almasyuri dari Prodi Sains Data. Produsen data. Aku mau nanya nih sama Bang Lanang. Gimana sih pendapat Abang tentang Studium General Series 12 hari ini dan bagaimana tanggapan Abang tentang kuis yang udah Abang kerjakan? Kalau dilihat-lihat tadi Abang benar semua ya, kayaknya memperhatiin banget dari awal nih. Oke, Kak, untuk pendapat saya untuk SG ini menurut saya bagus Kak dan mendapatkan ilmu bermanfaat gitu tentang asuransi dan juga saya akan memperhatikan PPT tadi gitu Kak. Karena dari soal-soal itu dari PPT gitu Kak. Hmm, oke, terima kasih ya Bang Lanang terhadap tanggapannya. Kita mau nanya-nanya selanjutnya kepada pemenang kedua yaitu Bang Muhammad. Bang Muhammad, Bang Muhammad masih ada nggak ya? Oke, mungkin karena Bang Muhammadnya mungkin lagi terkendala. Jadi, sekali lagi aku mau ngucapin selamat kepada pemenang kuis yang telah meraih poin tertinggi. Nah, pada studium general kali ini kita juga memberi penghargaan berupa hadiah kepada penanya terbaik. Untuk penanya terbaiknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka, yaitu jatuh kepada Bang Sandi. Nah, kepada pemenang kuis dan penanya terbaik tadi, dapat menghubungi kontak person yang tersedia untuk hadiah menariknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Agus Sofian Eka Hidayat, MED, MSc, FSAI. Untuk sertifikatnya akan ditampilkan oleh operator. Sama-sama, Sandi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, untuk sesi dokumentasinya akan saya pimpin ya, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih kepada Pak Eka untuk materi yang luar biasa kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah akhirnya tibalah saatnya kita di akhir acara dan akan memasuki sesi dokumentasi atau foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta yang berada di Zoom untuk dapat menyalakan kameranya. Untuk sesi dokumentasi akan diambil alih oleh operator. Kepada operator, dipersilakan. Baik, saya izin ambil alih untuk dokumentasi terakhir. Diharapkan kepada seluruh peserta dapat menyalakan kameranya. Saya pimpin dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide yang keempat. Slide yang kelima. Slide yang keenam. Slide yang ketujuh. Yang terakhir ada slide yang ke-8. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, kepada seluruh peserta acara, acara demi acara telah dilaksanakan dengan baik. Tibalah pada penghujung acara yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung dengan antusias pada webinar kali ini.
Kami berharap seluruh peserta webinar hari ini mendapatkan insight baru dan manfaat dari materi dan acara hari ini. Saya Ripka Sinaga dan juga seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf apabila ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Sampai bertemu di acara dan kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Sampai ketemu Terima kasih Sama-sama di Mbak lain banyak, Pamungkas, waktu. Mbak Pak Makasih Baik. Pak Terima Eka. kasih teman-teman. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke, ya, saya live ya. Udah.